Corona bukan berarti kita tidak bisa berbicara. Corona bukan berarti kita tidak bisa berkarya. Corona bukan berarti kita hanya diam saja. Adanya COVID bukan berarti kita menjadi pribadi yang pelit. Pelit dalam harta maupun pelit dalam pengetahuan. Akan tetapi, adanya pandemi seperti ini seharusnya menjadi ladang untuk kita terus berinovasi. Salah satunya dengan podcast seperti ini. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey yo, listen up. No matter what they say, no matter what they do, just be the real you. Oke guys, salam kenal. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama gua Adia Galih Musyafa dari Ambalan Umar Hasan, MIS Tafid Yambul Quran, Kabupaten Kudus. Selamat datang di PSBB, podcastnya santri yang bisa berpramuka. Sebenarnya sih namanya bukan PSBB, melainkan PTIKM Podcast. Tapi biar kreatif, karena sekarang masa-masa pandemi, jadi diganti namanya PSBB. Yang tadi, podcastnya santri yang bisa berpramuka. Seperti podcast-podcast yang lain, di sini gua bakalan diskusi sama kalian semuanya. Di sini gua tuh mau sharing tentang pengetahuan, tentang informasi aktual, tentang apapun itu. Dan di podcast kali ini gua nggak sendirian. Di sini gua ditemenin sama 3 orang yang sangat luar biasa. Mereka ini anggota Ambalan Umar Hasan. Oke, ini loh orangnya. Ya, udah datang di podcast kali ini. Oke, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi alangkah baiknya nih jika mereka tuh perkenalan sama kalian semuanya. Mungkin bisa perkenalan satu-satu. Sebelumnya boleh dibuka maskernya? Silakan. Kita tuh udah aman di sini. Udah protokol kesehatan. Jadi enggak apa-apa buat masker. Oke, dari yang pertama perkenalan dia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Mahyail Ahmad, biasa dipanggil Yail. Tapi kebanyakan itu manggilnya Yil. Saya dari Pangkalan MIS Tafid Yambul Quran, Ambalan Umar Hasan, kelas 11 MIPA 1. Yang selanjutnya. Baik, salam Pramuka. Salam. Perkenalkan, nama saya Maulana Faik Arsyada, bisa dipanggil Kak Faik. Saya berasal dari Pangkalan MIS Tafid Yambul Quran Kudus, dari Ambalan Umar Hasan. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Oke, yang paling ganteng sendiri nih, siapa nih? Oke, perkenalkan, nama saya Hanif Mafi, biasa dipanggil Hanif, kelas 10 MIPA 2 dari Ambalan Umar Hasan. Oke, selamat datang semuanya di PSBB ya, podcastnya santri yang bisa berpramuka. Ini pada udah ganteng-ganteng semuanya, udah rapi, pakai baju pramuka. Ada yang pakai apa nih namanya? Mantap lah. Mantap pokoknya. Ini udah pada mandi belum? Alhamdulillah. Kabarnya baik. Alhamdulillah baik. Terjaga dari corona, insyaallah. Orang tua di rumah baik juga. Alhamdulillah. Kok bisa tahu kan padahal nggak ketemu? Yang penting kita percaya dengan doa. Oke. Yang penting kita selalu mengirimkan doa buat orang tua di rumah ya. Kan udah pada rapi, udah pada ganteng. Tentunya nggak sia-sia kalian dipanggil di sini tuh. Jadi kan di sini podcast nih. Gue tuh mau diskusi sama kalian gitu, sama teman-teman semuanya. Mau ngasih tahu ke teman-teman tentang ya sesuai dengan apa yang kita pakai sekarang. Kan baju pramuka. Kita ya nggak jauh beda lah. Kita bakalan bahas tentang pramuka. Tapi di sini kita bakal bahas pramuka, eksistensi pramuka di masa pandemi COVID-19. Lebih tepatnya berbakti tanpa henti di masa pandemi. Namun sebelum kita bahas lebih jauh tentang eksistensi pramuka di masa pandemi, kan anak pramuka nih pasti tahu dong apa itu pramuka. Iya. Coba dong Kak Yail, udah kelihatan paling ganteng nih. Coba, apa sih pramuka itu? What is code? Saya pribadi, pramuka itu gimana ya? Wadah, ajang untuk apa ya? Pengembangan bakat,
untuk menemukan bakat-bakat kita. Jadi kita bisa meluangkan apa ya? Merelasikan pikiran-pikiran kita tuh untuk menjadi realita. Itu di pramuka. Kreativitas di pikiran kita tuh bisa terwujud di pramuka. Bagi saya seperti itu. Oh, begitu rupanya pramuka. Bagus jawabannya. Terus kalau Kak Faik nih, ya kan? Dari tadi kita perkenalan nih. Kalau kita tuh dari Ambalan Umar Hasan. Mungkin yang jadi pertanyaan teman-teman di rumah itu, what is Ambalan Umar Hasan? Kok bisa namanya Ambalan gitu? Kok bisa namanya Ambalan Umar Hasan maksudnya? Gini, kan kalau kita biasanya di sekolah-sekolah luar sana, kita tuh bisa menamai Ambalan dengan nama pahlawan. Oh, Contohnya, nama-nama tokoh masyarakat lah ya. misalnya kan yang terkenal tuh kayak Ambalan Insinyur Soekarno, Ambalan Gajah Mada, Ambalan itu kan banyak gitu. ya gitu. Tapi, why? Kenapa di sini kita pakainya Umar Hasan? Dan siapa itu Umar Hasan? Ya, kan orang-orang tuh bertanya-tanya tuh, Umar Hasan tuh siapa kok? Kok orang namanya nggak terkenal banget sih gitu kan? Jadi Umar Hasan itu tuh sebenarnya julukan bagi seseorang yang pernah, kalau kita ngomong tuh, membabat alas di bumi atau di desa Menawan ini. Jadi kita sekolah pondok kita berdiri di daerah desa Menawan, dan di desa itu didirikan atau dibuka lahannya oleh orang yang namanya Umar Hasan. Makanya itu kita memberikan rasa hormat kepada beliau dengan namanya kita taruh di ambalan kita gitu. Oh, jadi Mbah Umar Hasan nih sebagai penemu. Iya. Ya kan? Kalau kita Kalau di bahasa kesantrian kita apa tuh? Sahibul wilayah. Sahibul wilayah. Sahibul Terus wilayah. kalau di bahasa pramuka? Penggagas. Oh, penggagas desa Menawan. Iya. Ya. Oh, gitu ya. Tadi udah Mas pramuka nih, Mas Ambalan. Wah, sekarang nih satu lagi yang belum ditanya nih, Kak Hanif. Kan kelas 10 sendiri nih. Ini kelas 11. Kelas 11 kan udah jadi Dewan Ambalan. Terus yang Kak Hanif kan, wah, anak baru kemarin nih, ya kan? Ini tahun pertama jadi anggota Ambalan Umar Hasan. Gimana nih rasanya nih? Seneng nggak? Ada yang beda nggak dari dulu pas penggalang gitu? Bedanya gimana? Pas Manggaran tuh kan masih kecil lah. Masih kecil. Masih ya masih main-mainan. Kalau sekarang kan sudah mereka bisa sedikit serius. Wah, sedikit serius, nggak banyak serius ya. Ini seriusnya masih sedikit-sedikit nih. Oh, proses. Hidup tuh butuh proses, men, ya kan? Step by step. Nggak ada yang instan. Mie instan aja dibikin dulu kan? Iya. Nggak langsung dimakan? Iya. Iya. Jadi pramuka itu sebagai apa namanya? Sebagai ajang untuk meningkatkan kedewasaan, bener gak sih? Bener. Salah satunya kan gitu. Salah satunya gitu. Oh, gitu. Terus balik lagi nih, kita tadi bakalan bahas apa namanya? Eksistensi pramuka di masa pandemi COVID-19. Berbakti tanpa henti di masa pandemi ini. Ya kan? Kita tahu kan, wah, COVID-19, men. COVID-19 tuh kapan datang ke dunia? Tahun 2019. 2000. Oh ya. Namanya COVID-19 ya. Coba kalau datangnya 2020 mungkin COVID-20. Ya, mungkin gitu ya. Kan nggak tahu. Jadi COVID-19. Jadi malah yang di Indonesia tuh sebutnya COVID-20 kan datangnya. Oh iya, benar. Kita kan dari lahirnya. Ya, lahirnya 2020. Jadi dulu kan COVID-19 kan apa nama ceritanya datang di Wuhan ya? Di Wuhan, Cina datang. Ya muncul aja tiba-tiba gitu. Virus yang katanya tuh penyebarannya tuh sangat cepat gitu. Yang berbahaya sekali bagi umat manusia di dunia ini. Wah, keren banget. Terus tiba-tiba kok bisa nyampe ke Indonesia tuh kenapa gitu ya? Sehingga wah, kita tahu tuh apa namanya? Pendidikan, ekonomi, pokoknya segala macam yang ada di Indonesia tuh jadi menurun gitu. Ya kan? Terus yang jadi pertanyaan tuh pramuka loh. Apakah COVID tuh datangnya COVID di Indonesia itu berpengaruh terhadap pramuka nggak sih? Kalau Yail gimana? Kalau bagi saya sangat-sangat berpengaruh, berdampak. Dampaknya seperti apa? Perlu kita ketahui, saya kelas 11. Saya mulai ngerasa ada COVID itu datang itu saat kelas 9. Jadi kelas 9 di Pangkalan di Ambalan Umar Hasan itu kan off lah. Kelas 9 kan off, gak ikut kegiatan pramuka. Nah, saat kelas 10
saat saya posisinya tuh jadi tamu, penerimaan tamu. Nah, itu kan di situ ada apa ya, kayak istilahnya gembelengan lah. Gembelengan dari kakak-kakak pembina. Nah, itu yang saya sayangkan itu apa ya? Yang biasanya gembelengan itu kita keluar, kita digembleng di luar. Itu kita naik bukit, turun bukit, atau kita terjun sungai, hiking lah istilahnya lah. Tapi yang disayangkan, nah kita di penerimaan tamu ambulan itu cuman di dalam, nggak cuman di situ. Kegiatan kemah bakti terutama tahun kemarin itu sudah bisa disimpulkan tuh ditiadakan, tapi kita masih ada, cuman nggak di luar. Nah, itu yang juga disayangkan. Kegiatan yang aslinya di luar pondok, tapi gara-gara ada COVID, gara-gara ini tuh jadi terpaksa diadakan di dalam. Itu pun kurang maksimal bagi saya. Oh, itu kurang maksimal ya. Terus, wah, kalau COVID gini kan, tahu kan, Menteri Pendidikan siapa? Pak Nadiem Makarim kan, sampai belajar aja harus online, virtual gitu kan. Gak boleh yang namanya tatap muka, karena saking berbahayanya COVID-19. Terus pramuka tuh juga virtual atau enggak sih sebenarnya? Atau bahkan ada yang melaksanakan, cuma bagaimana gitu? Kalau Fai gimana? Tentang pramuka tuh ya, kan kalau yang kita tahu pramuka itu fleksibel. Fleksibel. Iya. Apa tuh fleksibel? Fleksibel tuh ya kita bisa ikut zamannya. Oh, bisa ngikut zamannya, Iya. bisa ngikut kondisinya, situasinya bagaimana gitu. Kalau kita belajar kan mungkin pramuka ya semapur atau public speaking atau apalah itu. Ya, kan? Tapi karena sekarang kita mainnya virtual, karena kebanyakan virtual, kita bisa kok. Ya contohnya ini podcast, bisa melatih kemampuan public speaking kita, bisa melatih kemampuan berbicara di depan halayak umum itu bisa. Ada juga yang melatih kreativitas. Kalau biasanya kan ketika di luar, kreativitas pramukawan itu di hasa karyanya. Kalau ini bisa hasa karya, bukan buat benda, buat video, Oh, bener editing banget. video. Editing video. Itu juga kreativitas. Kayak podcast gini Ya, juga kalau namanya asli. kreativitas Iya, pramuka kreativitas ya. sekali aslinya. Terus ada lagi, kalau masalah apa sih pramukawan itu kan kita lomba. Iya, lomba. Bener banget tuh yang jadi pertanyaan gini nih. Kan tahu ya dulu, saya kan dulu pernah ikut lomba nih, mewakilin LT. LT 4 pas Penggalang, mewakilin MTS Tafidz Jambul Quran tuh. Dapat juara juga. Kita ke Buper, kita seru-seru lah, ketemu teman-teman di sana, ada cewek lah gitu. Kan biasanya kalau tahu sendiri lah, kalau di pondok kan mungkin nggak di sini kan laki semua ya kan, terus nggak pernah ketemu sama namanya lawan jenis. Terus pas lomba LT itu iri gue iri santai aja. Ada masing-masing lah pengalaman ini. Nah, terus pas lomba LT tuh kita bisa bertemu gitu loh, saling interaksi bareng sama semuanya, pokoknya bisa berbagi ilmu, berbagi cerita, berbagi pengalaman gitu. Nah, itu kita tatap muka langsung. Terus pas itu juga kan alhamdulillah nih kan kita dapat juara 1 kan. Nah, kita dapat prestasi juga kan. Terus yang jadi pertanyaan tuh sekarang tuh gimana gitu, adanya COVID, apakah prestasinya tetap ada, tetap menghasilkan prestasi, atau emang menurun gitu? Kalau untuk prestasi itu kita tidak hanya mengambil dari lomba, ada juga prestasi kemanusiaan. Gimana caranya? Contoh. Kita belajar dari negara lain. Kan ada pepatah sih. Kita mempertahankan budaya lama yang bagus dan mengambil budaya-budaya baru yang lebih bagus. Oh, ada tuh bahasa Arabnya, bahasa kesantren kita. Saya lupa itu. Al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Wah, itu intinya. pernah dengar kan? Kita ambil contoh. Iya. Nah, kita ambil contoh di Amerika. Di BSA. Apa tuh BSA? Boy Scout Amerika. Jadi pramukanya Amerika. Di BSA itu ada sebuah namanya apa sih? Saya lupa. Untuk melatih swadaya para pramukawan dengan cara mungkin bisa berjualan atau membantu sesama manusia. Jadi kalau kita misalkan kita sedikit bahas tentang film. Iya. Kalian tahu film Up, kartun Up Wah, itu? si Kanip suka banget nih nonton ya pasti. Oh, yang rumahnya ada balon. Iya, rumahnya terbang, yang rumahnya terbang Rumahnya itu. ada balon tuh, yang terbang tuh. Nah. Itu kan ada kakek-kakek, ada juga yang anak muda kecil itu. Itu kan pramukawan BSA. Yang gendut itu? Yang gendut itu. Ya. Nggak usah disebutin. Itu ada pramukawan. Jadi dia kayak disuruh untuk membantu siapa saja, sama orang. Nanti kalau andai kata orang tersebut sudah menganggap bahwa si anak pramuka itu
sudah membantu dengan sungguh-sungguh, maka dari pembinanya akan memberikan sebuah penghargaan dan itu juga prestasi. Tapi sekali lagi, itu bukan prestasi lomba, tapi prestasi kemanusiaan. Prestasi Gitu. sosial ya. Yang bisa kita terapkan di sekarang ini. Ah, bener banget. Jadi kalau di pramuka tuh bukan cuma senang-senang doang. Lo senangnya kalau pas di Penggalang yel-yel terus. Kamu kan katanya terkenal apa? Komando. Komando, Ya. iya. Ya. Terus kalau di Keren. Ambalan tuh paling semangat banget kalau disuruh yel-yel. Ya kan, Nip? Tapi itu sebagai nilai plus kamu gitu. Kamu tuh bisa leadership kamu tuh dapet gitu. Iyalah pramuka Semangat juga. teman-temannya. Kan pramuka kan melatih jiwa kepemimpinan kan. Yes, sangat. Kan suatu saat mungkin nanti kalau udah besar bakalan jadi presiden gitu. Amin. Bakalan Yes, jadi Hanif gubernur Maafi, gitu. yes. Punya pondok lah, mau jadi pokoknya jadi pemimpin ini. Di pramuka ini kita dilatih untuk menjadi seorang pemimpin gitu. Kan tadi udah bahas kan tentang prestasi kan. Iya. Jadi prestasi pramuka tuh bukan cuma prestasi lomba, melainkan juga ada yang namanya prestasi kemanusiaan. Ini bisa dikaitkan tentang tema kita tadi. Iya. Berbakti tanpa henti. Berbakti. Nah, berbakti Berbakti. tanpa henti di masa Covid. Pandemi. Tapi yang jadi pertanyaan, cara berbakti kita di masa pandemi ini tuh gimana sih? Kan kita tahu kita ada namanya batasan PPKM, PSBB atau lockdown kayak gitulah segala macam tuh. Gimana sih cara kita berbakti di masa pandemi ini? Berarti kan ya banyak sih, ada yang namanya sumbang sukarela. Nah. Tapi yang paling bermanfaat kalau menurut saya pembagian masker. Wih, Masker kain. Nah, Iya. itu bisa jadi. Bener. Atau enggak memberikan hand sanitizer gratis kepada masyarakat, iya, benar. khususnya yang di daerah pasar-pasar. Itu kan penting sekali. Di daerah yang berkerumun. Ya berkerumun gitu. Iya. Kita berikan pada mereka sebagai bentuk sumbangsih pramukawan Indonesia kepada masyarakat. Sebagai bentuk bakti kita Iya. kepada masyarakat di masa pandemi ini. Oh, jadi tidak menutup kemungkinan adanya pandemi itu malah buat pramuka tuh berhenti. Iya, Buat pramuka gitu. tuh malah nggak eksis, tapi malah Covid ini menjadikan inovasi baru. Memacu pikiran. Masuk pikiran. Oh, kita harus bikin apa di Covid? Kita nggak bisa keluar, terus kita harus apa gitu. Nah, gitu. Bagus juga nih. Jadi ya intinya emang sih namanya pramuka tuh yang dibilang Faik tadi fleksibel gitu. Harus bisa menyesuaikan dirinya sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan pada zamannya gitu. Apalagi sekarang kita tahu kan podcast gitu. Kita sekarang podcast tuh ya tadi salah satu cara kita untuk melatih kreativitas kita, kan? Melatih kreativitas kita, melatih public speaking kita gitu. Di pramuka diajarkan public speaking lah, diajarkan kayak sinematografi lah gitu. Itu yang sekarang. Kalau misalnya yang Penggalang kan mungkin dulu kita diajarin paling cuma semapur, Morse. Dasarnya. PUK, ya kan. Nah, saya mau tanya nih, pernah Penggalang semua kan? Alhamdulillah. Coba siapa Bapak Pandu Dunia? Hanif, Ya, coba. tahu nggak? Bapak dunia. Nama benernya aja. Lupa saya. Kok lupa sih? Ya, padahal baru kemarin. Lord Robert. Baden Powell. Oh, Baden Powell. Harus dikasih tahu baru paham ya. Mungkin lupa karena sering Lupa nama depannya. Oh, lupa nama depan ya. Belakangnya aja. Oke, coba lagi. Pertanyaan lagi nih. Coba buat Faik. Iya. Siapa Bapak Pramuka Indonesia? Sultan Hamengkubuwono Berapa? 9. Oh, benar banget. Terus buat JL deh. Jedek-jedek gini. Wah, ini santai aja kali. Ini tuh bukan tes apa namanya? Tapi Bukan Tes rapid. Bukan tes rapid. Ini cuma nanya-nanya doang. Ngelatih pengetahuan kalian pramuka tuh sampai mana. Oke. Coba pertanyaan nih. Siapa Mabinas sekarang? Waduh. Masa nggak tahu? Mabinas nasional. Oh, Mabinas. Jadi kalau ya jadi kasih clue dah. Sekarang menjabat sebagai presiden RI. Wah. Siapa Bapaknya lagi? Gibran Rakabuming. Bapak. mantan lulusan UGM. Wah, apa Bapak. bukan ngerosting ini ya? Memuji. Iya. Bukan. Bapakmu siapa namanya? Iya, bukan bapakmu, bapak kita. Ya kan? Oh. Siapa? Bapak Joko Widodo. Insinyur Joko Widodo.
Ternyata pengetahuan pramuka kalian udah lumayan lah. Ya walaupun penggalang udah kemarin, sekarang udah penegak, tapi masih ingat gitu. Ya aturan namanya penegak kan wawasannya harus lebih luas, pengetahuannya harus lebih banyak daripada penggalang. Tapi ya jadi perbedaan antara penegak penggalang kan lebih santai, ya kan? Enjoyable. Lebih enjoy men. Kalau mungkin penegak tuh lebih santai. Kalau penggalang kan mungkin lari terus. Kalau dulu suka lari kan ya. Lari. Papa, prit 1 2 3 lari gitu kan. Damage-nya tuh lebih ada. Wes, damage men. Iya, damage-nya tuh Sangat fluid, hitungan 1 sampai 15. Nah iya. Berkesan, Orang sangat berkesan. baru juga masuk kamar mandi udah dihitungin kan ya. 115, 115 tuh rasanya suruh lari ngumpul di lapangan itu. Tapi kalau udah penegak tuh beda, ya kan? Big vibes-nya tuh beda gitu. Lebih slow, lebih santai, lebih lost gitu. Iyalah. Soalnya kita tahu, apalagi hubungan antara anggota sama pembina itu beda. Kalau siaga kan ibarat kalau misalnya anggota sama pembina tuh, ya bener banget. Ibarat orang tua sama anak. Itu kalau siaga. Kalau penggalang ibarat kakak sama adik. Ya kan? Pembina antara anggota tuh ibarat kakak sama adik. Itu kalau penggalang. Kalau penegak, pembina sama anggota itu ibarat teman. Teman kita sendiri. Konco dewe. Bahasa Jawanya tuh konco. Gitu. Kalau nggak tahu teman-teman, konco itu artinya teman. Kalau bahasa kesantrian kita apa? Sohib. Sohib. Kalau bahasa Inggrisnya friend. Bahasa apa lagi? Bahasa pramukanya? Bahasa Pramukanya ya kakak. Ngomongnya ya kakak. Bukan kakak men. Hey bro. Gitu. Oke, dari tadi kita bahas tentang tentang COVID-19, tentang gimana sih pramuka di COVID-19, terus eksistensi pramuka. Jadi intinya pramuka tuh walaupun adanya COVID tetap bisa eksis, ya kan? Tetap bisa men-show apa sih namanya? Menunjukkan kepada orang-orang. Menunjukkan kepada orang ini loh yang namanya pramuka tuh, ya kan? Jadi perspektif orang tuh ada yang ngira pramuka tuh membosankan. Gimana tuh menurut kalian? Ada orang ngira pramuka membosankan, itu gimana? Itu juga saya menjadi salah satu di antaranya. Dulu. Bukan sekarang kan? Soalnya apa ya? Ya perlu yang tadi yang Kak Galih bilang, saat penggalang itu istilahnya kakak sama adik. Ya secara umum lah kakak adik ya sering berantem. Ya maksudnya agak tertekan di penggalangnya. Nah, itu memunculkan gimana ya? Pramuka itu dikit-dikit dihitung, dikit-dikit push up, dikit-dikit hukuman gitu. Tapi setelah udah sampai berjalan kayak dalam, sekarang udah sampai penegak, udah sampai pembina, itu ya seru lah, menyenangkan juga. Sampai sekarang di podcast ini itu menambah kecintaan, menambah jiwa kepramukaan. Kok bisa ada ya podcast nambah cinta kepada pramuka? Ya kan kita ngobrol-ngobrol seru, sharing-sharing, berbagi pengalaman. Itu juga nambah. Damage-nya nambah. Kayak rasanya tuh lebih gitu ya. Bener banget ya, benar. Emang pramuka tuh nggak cuma lari-larian, nggak cuma PBB, nggak cuma itu morse, mapur pengetahuan kayak gitu. Tapi juga ini podcast men, yang kita laksanakan ini sebagai bagian dari pramuka. Dengan podcast ini kita bisa berbagi wawasan, berbagi pengetahuan, berbagi cerita, berbagi pengalaman kepada teman-temannya ada di rumah gitu kan. Itu fungsinya podcast di pramuka gitu. Ya walaupun ada COVID kita harus tetap semangat men. Kita nggak boleh lesu, nggak boleh lemas. Yang namanya pramuka harus kita tetap adakan. Kita harus tetap kegiatan gimana pun keadaannya, gimana pun caranya. Karena kita tuh fleksibel, ya kan? Ya. Karena kita tahu di dalam Dasa Dharma yang keberapa tuh? Taci Papa Ra. Keenam, apa? Rajin, terampil dan gembira. Rajin. Iya, udah pasti rajin. Kita terus rajin dalam segala hal. Misal kita sekolah jangan sampai telat, ya kan? Ibadah, ya kan? Jangan sampai kita lewat ya. Kelewatan, jangan sampai. Jangan sampai lah. Okay. Apa jangan-jangan nih suka bolong-bolong di sholatnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Masa santri bolong kan malu-maluin. Santri tuh harus mencerminkan dirinya sebagai santri. Di samping santri juga seorang pramuka. Wah, plus nih nilainya, ya kan? Kedisiplinannya. Disiplin religius, walaupun disiplin jasmani, disiplin rohani gitu kan. Terus yang kedua tuh terampil. Terampil ini kreatif, men. Kreatif. Kita kreatif, kita bikin apa, kita inovasi apa namanya kreatif, terampil ya. Terus yang ketiga gembira. Kita harus selalu gembira. Walaupun keadaannya kayak gini Covid, kita harus tetap gembira, kita harus tetap bahagia, kita harus tetap syukur. Kita harus tetap eksis dimanapun kita berada. Semakin bersyukur semakin gembira. Oke. Ada lagi tuh, tau nggak? Kan ada sekarang yang lagi viral kata-kata insecure tuh. Insecure. Perbanyak syukur, kurangi insecure. Ya. Gitu. Mulai quotes ini. Enggak, Mulai dari wacana. Namanya podcast itu juga bukan cuma kita diskusi, kita juga harus ada nilai-nilai positifnya yang bisa diambil oleh teman-teman semuanya gitu loh. Insecure. Ini pramuka tuh nggak boleh insecure. Kita tuh punya kelebihannya masing-masing, ya kan? Kita harus bersyukur atas apa yang telah diberikan kepada kita oleh Allah. Alhamdulillah. Ya, capek nggak? Kelihatannya udah pada lemas nih. Belum makan ya? Sudah. Makan apa? Iya, tadi pagi udah makan, udah sarapan ya kan. Biar tambah semangat mending kita tepuk pramuka dulu gimana? Boleh. Ketua aja dulu soalnya mimpin. Dipimpin. Ya, Monggo boleh. dipimpin. Langsung ini. Iya, langsung lah. Tepuk. Dua kali. Dua kali tepuk pramuka. Keep on scouting. Semangat kan? Masih semangat? Harus semangat. Mau lanjut atau udah? Mungkin bisa dicukupkan Kak. Ya, jadi intinya menjadi seorang pramuka tuh harus apa namanya? Kan kita tahu ada pembina, salah satu pembina tuh pernah bilang kayak gini. Sebenarnya pramuka sejati itu bukanlah dia yang pandai smorse, pandai semapur, pandai PBB, pandai pengetahuan pramuka. Akan tetapi yang namanya pramuka sejati adalah dia yang senantiasa mengamalkan Trisatya dan Dasa Dharma. Itulah pramuka sejati gitu. Keren. Dan kita bisa mengamalkan Trisatya dan Dasa Dharma di masa pandemi COVID-19 ini dengan cara tadi berbakti kepada masyarakat sesuai protokol kesehatan. Jadi kita harus ya walaupun kita emang bisa berinteraksi, kadang kan ada sedikit-sedikit berinteraksi tuh, tapi kita harus tetap protokol kesehatan, ya kan? Kita harus jangan sampai kita tuh melanggar apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia, kayak gitu. Itu menjadi seorang pramuka sejati. Prinsip itu harus selalu ditanamkan dalam hati kita sebagai seorang pramuka, gitu ya. Oke, mungkin cukup ini podcast pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat kalian semuanya telah datang di PSBB. Apa itu PSBB? Podcastnya santri yang bisa berpramuka. Ya, walaupun namanya sebenarnya PTIKM Podcast sih, tapi nggak apa-apa lah, ya kan. Yang penting kita bisa kreatif, kita bisa gembira, kita bisa senang, kita bisa wah gitu lah pokoknya. Sip. Terima kasih buat kalian. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman? Oke, pesan silakan. Pesan Kak. Yang penting pramuka tuh bukan gimana caranya kita bisa ngelakuin morse sama yang Kak Gali tadi Oh ngomong ya. iya, masa diulangin kali. Ya sih Udah cukup. pramuka sejati tuh yang bisa mengamalkan Trisatya Desa Dharma itu udah cukup kok, lebih dari cukup. Sudah terwakilkan. Terwakilkan semuanya. Terus pesan-pesan buat teman-teman juga di rumah, jangan lupa selalu jaga kesehatan, ya kan. Apalagi sekarang masih ada namanya Covid. Selagi Covid itu belum hilang, kita harus selalu jaga kesehatan kita. Dan juga jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, ya kan. Protokol kesehatan 3M. Apa itu 3M? Memakai masker. Mencuci tangan, menjaga jarak. Oke, terima kasih buat semuanya. Salam-salam buat keluarga, salam-salam buat semuanya yang ada di rumah. Dan jangan lupa pesan-pesan tadi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.